Halo, selamat pagi Sobat NTB. Jumpa lagi bersama kami di podcast Humas Polda Nusa Tenggara Barat. Pastinya bersama saya host Hayatun dari Polda Nusa Tenggara Barat. Dan pagi ini kita kedatangan tamu spesial dari nun jauh di sana, tapi dekat di hati. Siapa dia? Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Kakak Billy dan juga Kakak Evin ya, oke. Pagi. Gimana kabarnya? Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Insya Allah ya. Harus selalu sehat ya dan semangat pastinya ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini ya di podcastnya Humas Polda NTB. Oke, di sini kita pengen ngobrol-ngobrol ringan aja kali ya, nggak usah kita membahas terlalu jauh. Nanya-nanya rumahnya di mana, pacarnya siapa, boleh ya? Kalau ketawa nanya pacar ya, takut sekali, enggak ya. Ini kita mau kenal lebih dekat nih dengan teman-teman. Ini saya bilang tadi di awal, ini teman kita dari jauh ya. Ini yaitu dari teman kita dari Papua, namun sedang bersekolah di sini ya. Sekolah di sini semua kan ya? Ya. Di mana nih sekolahnya? Kalau boleh tahu? Tepatnya di Universitas Mataram. Universitas Mataram ya. Oke, sama juga kakak Ipan enggak. Oh iya betul ya. Ini kita kalau menyebut Papua ya, kita tuh langsung teringat dengan kesenian budayanya. Jadi gimana ya? Itu sesuai unik, keren dan juga memikat tuh kayak gitu ya. Iya nggak sih? Iya kan? kita dari luar mungkin ngerasa begitu ya, kalau orang aslinya mungkin biasa tapi kita merasa itu sesuatu yang fantastik bisa dibilang ya, karena keren. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu mengangkat budaya seni tari Papua nih pagi ini ya. Boleh kita tanya-tanya ya terkait dengan seni tari. Kalau di sini sekarang di kakak Billy dan juga kakak Evin di Mataram di Lombok udah berapa tahun di sini? Kalau boleh tahu? Kalau saya sudah masuk 5 tahun lah. 5 tahun ya, oh cukup lama juga. Lama juga di Pulau Lombok. Kalau kakak Evin? Kalau saya udah 3 tahun dari 3 tahun 2018. ya. Oh oke. Ini kan lumayan udah lama di sini ya. Kemudian katanya di sini ada seni tari Papua yang dikembangkan ya di sini ya. Itu di mana ya? Kalau untuk seni tari kita tempat kumpulnya sekarang di Joker, di kos-kosan lah. Oh di kos-kosan. Iya, di kos-kosan. Tidak ada sanggar? Sanggarnya ada. Sanggar ada. Di mana lokasinya? Lokasinya sekarang di Kekalik. Oh di Kekalik Iya. juga. Di Kekalik. Itu ada namanya nggak sanggarnya? Sanggar apa? Kalau sanggar seni tari. Seni tari? Di Mataram ini kita punya sebuah sanggar seni tari, itu namanya Sanggar Seni Tari Mamri. Mamri. Iya. Mamri apa tuh? Mamri bahasa apa? Mamri Boleh tahu? itu ada bahasa daerah Bahasa dari daerah Papua itu. Papua. Arti dari Mamri itu untuk logat Papua itu saya jago, saya kuat, saya yang paling jago. Gitu. Oh gitu, keren ya. Oh jadi Mampu. sudah ada dan udah berjalan Iya, sudah. sekian berapa tahun sanggarnya? 18 ya, dari 18 ya kita bentuk ya. 2018. Iya, Oke. Berarti 2018 sekitar 3 tahun, mau 3 tahun lah ya. Oh lumayan. Ini jangan-jangan ini pencetusnya? Iya, kakak Billy juga. Bukan pencetus juga, lebih tepatnya melanjutkan. Oh melanjutkan ya. Itu kalau di seni apa sanggar apa namanya tadi? Seni tari Mamri. Mamri ya. Mamri. Enggak yang tanpa pamrih enggak ya. Mamri ya. Oke. Di seni di sanggar Mamri itu ada anggota sudah banyak berapa kira-kira? Untuk data terakhir kita kisaran 15 orang. Oh, ada 15 orang. Itu sanggar tarinya buka pendaftaran siapa yang mau tari atau ada khusus anggota tertentu saja? Kalau untuk anggotanya khusus ada anggota tertentu. Ada Khususnya anggota mahasiswa tertentu. Papua aja. Oh, Ya. berarti khusus mahasiswa Ya, kalau untuk Papua yang ya. Saya masih- boleh daftar nggak boleh?
Ayo dong, boleh dong, mau dong saya belajar juga. Ya kali aja ini teman-teman sobat NTB juga mau daftar, mau ikut juga nari kan di sana Kesenian Papua kan. Boleh. Boleh sekali. Nanti kita kabarin aja ya sama sobat NTB pastinya. Oke deh, kemarin ya pada tanggal 1 Juni ya, Hari Lahir Pancasila kalau nggak salah, itu ada kegiatan Bapak Kapolda, Bapak Danram dan juga Forkopimda NTB ya bersama teman-teman dari Papua. Itu kemarin ada penampilan tari ya pada saat itu ya. Oke deh, untuk lebih lanjutnya kita saksikan dulu kali ya gimana sih tari Papua soalnya. Langsung saja kita saksikan terlebih dahulu gimana tarian Papuanya. Tanah Papua, tanah yang Kami dari Kompak melaksanakan kegiatan pentas seni tari ini dengan tema merajut seni, menyemai perdamaian dan persatuan bangsa. Dan kegiatan ini juga merupakan momentum untuk memperingati hari lahirnya Pancasila yang kita semua tahu bahwa pada esok hari tepatnya pada tanggal 1 Juni. Adapun kegiatan ini dilaksanakan, saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh instansi yang telah mengambil bagian dan membantu untuk mensukseskan pentas seni tari Papua ini, terutama dari Bapak Pak Kapolda atau yang biasa saya Kakak Jenderal, terima kasih, dan juga Kakak Dir Intel Kamuldan Nusa Tenggara Barat dan seluruh teman-teman dari Kompak untuk mengurus kegiatan pentas seni ini. hitam kulit keriting. Kita wajib memberikan apresiasi atas acara ini. Momentum hari kelahiran Pancasila menjadi tonggak semangat pemuda yang luar biasanya diinisiasi oleh adik-adik komunitas pemuda Papua di Lombok. Tepuk tangan untuk adik-adik. Ini menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa adik-adik yang kita cintai dan kita sayangi mengajak kita semua untuk memaksimalkan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tadi luar biasa, saya kalau dengar lagu Papua tadi terharu betul saya. Jadi memang surga kecil jatuh ke bumi. Oleh karena itu, apapun perbedaan kita, apapun suku dan agama kita di dalam negara yang kita pilih dan dipilihkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus tanpa perbedaan, tanpa sekat, bahwa kita harus memaksimalkan persamaan, toleransi, dan meminimalisir dan menekan perbedaan, intoleransi. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika adalah sesanti bagi negara ini. Dengan semangat Pancasila yang betul-betul menjadi mukjizat bagi kita semua. Alhamdulillah, 75 tahun kita survive dan bergandengan tangan untuk membangun negara ini. Di Tentara Nasional Indonesia banyak putra-putra terbaik Papua. Di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga banyak putra-putra terbaik Papua yang memimpin untuk menjadi seorang profesional TNI dan profesional Polri. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Dan kita semua bangsa, sayang Kompak. Langit terbelah, aku Papua. Nah itu dia tariannya ya kemarin. Itu kakak Billy sama kak Evin ada kemarin? Ada. Oh ada ya. Oh, iya. Itu kan sampai nggak kenal juga ya, kelihatan udah pakai yang gini-gini, ada riasan-riasannya tuh beda kan, pakaiannya juga beda. Boleh diceritain nggak sih terkait dengan tari Papua ini seperti apa?
tari itu menceritakan terkait dengan ada dua suku besar di Papua. Nah, dua suku besar ini mereka saling memperebutkan lahan terkait dengan lahan perkebunan atau wilayah-wilayah tanah mereka. Nah, dari situ hadirlah sebuah gebrakan, ada perubahan. Nah, mereka pun berdamai dan hidup pun rukun. Jadi nama tariannya itu tarian perdamaian. Oh, tari perdamaian. Oh, jadi filosofinya itu adalah ini untuk mendamaikan dua desa yang sedang berkelahi ya, dua kubu ya. Oh, begitu. Jadi tidak serta-merta tarian itu hanya sekedar nari ya, menampilkan seni, menampilkan gerakan ya. Ternyata ada filosofinya ya, tari perdamaian namanya. Dan itu tadi yang sama Kapolda. Untuk yang bersama Pak Kapolda itu yang rame-rame itu, itu bukan tari perdamaian, itu namanya Yosim Pancar. Yosim Pancar, singkatnya Yospan. Beda lagi dengan tari perdamaian. Kalau Yospan itu seperti tarian untuk kita seperti muda-mudi itu bersyukur. Kita bersyukur atau mungkin ada perayaan adat ataupun datangnya orang baru. Nah, itu di situ mereka tampilkan seni tari Yospan itu. Jadi itu kalau Yospan dia berarti seperti tarian wujud syukur ya, wujud syukur dari ini ya masyarakat ya. Jadi ada tari Yospan namanya. Kalau tari perdamaian ada tari perdamaian juga yang terkait ini ya untuk mendamaikan kubu itu ya. Jadi bisa kubu ini. Oh gitu. Oke. Selain itu ada lagi tari yang lain? Banyak ya. Kita kalau ngomong terkait dengan hari ini, setiap daerah di Papua itu punya jenis tarian itu sendiri. Jadi bagaimana kita yang mahasiswa dari Papua datang ke Lombok ini, gimana kita ya mengkolaborasinya, kolaborasi tarian-tarian ini agar ya menceritakan beberapa cerita-cerita rakyat yang ada di Papua di balik tarian. Dalam tarian. Betul, keren ya, keren banget ya itu tarian-tariannya banyak, kemudian juga ada filosofinya di belakang ya. Oke deh. Nah, tadi juga saya lihat pada saat nari Bapak Kapolda dan juga Forkopimda dan yang lain tadi termasuk Kakak Billy dan juga Kakak Ervin tadi ya. Terkait dengan pakaiannya, kemudian ini ya ada topi juga saya lihat tadi keren nih. Ada di sini juga topinya nih. Bisa diceritakan nggak sih tadi? Dan juga sepertinya ada perbedaan. Beda nggak sih dengan topi yang dipakai sama Pak Kapolda sama yang penari tadi? Sepertinya ada beda ya. Bisa dijelaskan nggak sedikit terkait dengan perbedaannya itu seperti apa dan ciri-cirinya ya? Boleh Kak Billy kali ya atau Kak Ervin? Mungkin untuk pendalamannya. Iya. Mahkota kak. Namanya mahkota. Mahkota ya, namanya bukan topi ya. Oke. Mahkota ya, sorry. Oke. Oh jadi ini sebutannya mahkota. Oke, mahkota yang dipakai sama Kapolda tadi dengan mahkota yang ini sepertinya beda ya. Bisa jelaskan? Kalau mahkota yang dipakai Pak Kapolda itu untuk bahan dasarnya dari alam semua. Yang milik kita ini kita ya gunakan bahan seadanya aja gitu. Oh gitu. Tapi untuk yang aslinya, kalau yang aslinya itu bulunya yang di atas ini dari bulu kasuari. Burung kasuari itu bulunya. Kalau asli yang di Papua sana ya. Yang gaya dipakai sama Pak Kapolda itu. Oh gitu. Itu aslinya bulu kasuari. Terus kalau yang ini kan kita gunakan karpet ya. Iya, karpet. Nah, kalau yang Pak Kapolda tadi itu dari kulit kayu asli. Sama nanti di sini ada hiasan-hiasannya dari, kalau kita di Papua sebut biasa kulit bia. Kulit bia, apa itu? Binatang? Sejenis keong. Keong. Oke deh. Dan filosofinya ada nggak sih terkait dengan mungkin kenapa harus ukirannya seperti ini, kemudian harus bulu kasuari mungkin ada cerita kan? Ceritanya juga. Boleh? Kalau untuk mahkota ya. Untuk ini biasa setiap sanggar atau biasa setiap perkumpulan itu mereka punya jenis mahkota itu ukirannya berbeda-beda. Oke, berbeda-beda. Dengan asal usul dari sanggar itu sendiri. Nah, kalau kita di Mataram ini filosofi dari gambar lingkar ini, lingkar bulatan ini menceritakan tentang kulit bia, kulit keong itu. Kulit keong itu ya. Biasa kalau di SpongeBob itu yang ditiup gitu. Iya. Kulit bia. Nah, ini kulit bianya. Terus untuk ukirannya ini seperti motif ukiran laut, air, gelombang. Kenapa harus bia? Logo dasarnya kita itu. Logo dasarnya ya, oke, harus keong ya.
Oke. Ternyata ada perbedaan berarti dilihat dari sanggar ya. Oke, sanggar di Mataram seperti apa, sanggar yang di Papua seperti apa. Oke, namun itu tidak ada perbedaan, maksudnya dari filosofi tetap sama lah ya, tetap sama dari masing-masing. Cuman untuk menunjukkan perbedaan tempat ataupun tari sanggarnya mungkin kepemilikan ya. Ya, oke, betul. Kemudian terkait selain daripada mahkota ya, mahkota ini juga pakaian juga sepertinya juga tadi ada beda yang perempuan dan laki ya, rumbai-rumbai tadi sepertinya ya. Kalau itu juga apakah ada filosofinya di belakangnya? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya, memang seni khas dari Papua ya, seperti itu ya. Ada juga. Oke. Berarti sanggar di sini sudah 3 tahun ya, berada di Kekale ya. Oke. Untuk kalau penampilan dari sanggarnya Kakak Billy dan juga Kakak Ervin ini apakah diundang kemudian atau ingin menampilkan pada suatu acara? Maksud saya kalau saya ada acara bisa saya undang? Boleh sekali. Boleh. Gimana cara undangnya? Coba mungkin ada sahabat NTB juga mau undang atau pengen menyaksikan, itu kira-kira di mana atau gimana cara hubunginya? Untuk sekarang kalau untuk menghubungi kami dari Sanggar Seni Tari ini, kami belum terlalu punya untuk face kontak gitu via kontak. Kontak personnya untuk ini ya. Kita lebih ke makanya dari momentum ini mungkin kita lebih mempromosikan. Betul ya, untuk sahabat NTB pastinya ya, biar tahu gitu kan. Jadi di sini ada Sanggar Seni Tari Papua di sini ya, dan tadi bisa untuk semua. Boleh semua. Selain dari Papua juga boleh ya, untuk belajar, untuk menyaksikan ya. Berarti itu ada beberapa kendala berarti ya. Kendala pastinya ini dari teman-teman Papua di sini ya, terkait dengan perkembangan seni tari budaya Papua di sini ya. Iya, benar. Selain tempat, kemudian media, kira-kira apa lagi nih kendalanya nih? Lebih ke atribut juga ya. Karena sampai sekarang ini kita di Sanggar Seni Tari Mamri Mataram ini masih menggunakan bahan-bahan yang seadanya di seadanya ya. Jadi contohnya seperti mahkota ini ya, kita bagaimana memodifikasi mahkota ini walaupun tidak sama asli seperti yang di Papua, setidaknya adalah bentuk dari sosok mahkota yang itu asli ya, seperti yang asli ya. Deh, nanti kita sampaikan ya sama sobat NTB mungkin mau bergabung ya, mungkin juga ingin belajar terkait dengan budaya Papua lebih dalam lagi, bisa hubungi Kakak Billy dan juga Kakak Ervin pastinya ya. Terkait dengan Papua ini kira-kira apalagi sih selain seni tari, mungkin ada kesenian lain yang dimiliki oleh teman-teman dari Papua? Terkait teman-teman Papua yang di Mataram, betul. Banyak kalau bilang. Seperti lebih tepatnya multi talent ya. Apa aja tuh? Bidang olahraga, terus olahraga juga ada. Bidang pendidikan juga kita berperan, bidang multimedia pun kita ada. Jadi seperti video-video vlog pendek gitu. Wow, ada vlognya juga nih Kakak Ervin ya. Apa boleh dikasih tahu sama teman-teman sobat NTB dong? Apa? Di mana? Kita lebih ke video-video vlog, cerita-cerita lucu di Papua itu mereka sebutnya mob. Cerita mob. Di sana kayak ini dong ya, kayak Upen ya. Seru nih. Boleh nanti kita follow ya sobat-sobat NTB, nantinya bisa follow untuk ya. Channel YouTube-nya Anak Pulau 25. Anak Pulau 25 boleh. Nanti di numpang promosi boleh ya. Apa yang enggak buat Kakak Billy dan juga Kakak Ervin. Tadi berarti selain seni tari juga ada bidang olahraga, bidang pendidikan juga berarti di sini ya. Kalau itu ngumpul dari teman-teman teman-teman Papua di Mataram itu ngumpulnya ada tempatkah atau mungkin hanya lewat media sosial atau ada tempat khusus? Mungkin kita punya tempat itu untuk satu tempat wadah untuk kita ya sharing, kumpul, diskusi. Jadi tetap ada ya kumpul-kumpul setiap momen-momen mungkin ya, nggak setiap hari ya, karena kegiatan pasti ada masing-masing kegiatan ya di sini ya. Pasti kegiatan utama perkuliahan. Perkuliahan ya, iya dong, harus ya. Tujuannya memang akademik di sini ya, karena belajar di sini. Di sini ada berapa orang
teman-teman Papua di Mataram ya? Ini hanya di NTB, apakah di Mataram aja atau mungkin ada di wilayah lain, mungkin di Pulau Sumbawa atau Lombok Timur? Kalau untuk Tersebar sih Kak. Tersebar ya? Tepatnya tersebar. Kalau khususnya di Mataram ini lebih ke mahasiswa. Kalau untuk di luar dari Mataram ada ya, saya kakak-kakak senior, lebih ke pekerja mereka semua. Oh, bekerja juga ada di sini ada. ya. Oke, dan itu tetap silaturahmi tetap berjalan. Silaturahmi tetap. Oke, sahabat NTB, ternyata teman-teman kita di Papua di sini sangat aktif, kreatif dan inovatif pastinya ya. Selain belajar, di sini juga mereka mengembangkan skillnya, keterampilannya, keseniannya mereka di sini ya. Dan bagi sobat NTB pastinya ingin belajar, mengetahui banyak terkait dengan teman-teman kita Papua, khususnya kesenian seni budaya tarinya, ini boleh langsung menghubungi teman-teman kita ya, Kakak Billy dan juga Kakak Ervin. Oke, ternyata banyak sekali selain kesenian itu ini ya, pakaian, mahkota yang dimiliki oleh Papua ya, untuk pastinya menarik untuk kita lihat dan saksikan. Selain daripada mahkota, apalagi kira-kira ya? Ada juga noken Papua. Noken ya, itu tas ya, kalau nggak salah itu diakui oleh UNESCO ya. Soalnya itu noken adalah tas khas dari Papua ya. Oke, keren sekali ya. Nokennya ada. Ada di mana? Hadirkan satu. Masa? Oh, boleh lihat dong. Oh, di bawah juga ternyata. Wah, oh ini ya noken ya, pink ya. Jadi untuk noken ini pun di Papua itu setiap daerah berbeda-beda. Nah, kalau untuk noken ini lebih ke cenderamata dari wilayah Raja Ampat. Oh, cenderamata Raja Ampat ya. Bentuknya emang kecil sih untuk mungkin HP gitu, mungkin dompet. Ini kali ya, noken namanya tapi banyak variannya ya. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Disesuaikan dengan ini ya kali ya, kebutuhan daripada ini masyarakat konsumen. Kalau noken ini udah dimodif sih, lebih ke kekinian sekali untuk anak-anak muda lah. Oke, saya termasuk nggak ya orang kira-kira kalau ini kita hadirkan khusus buat kakaknya. Oh, buat saya, terima kasih. Kalau gitu boleh dong saya terima. Oke, noken-nokennya ya, keren. Oh, ada love-love-nya juga ya. Love you too. Keren, oke deh. Aduh, tidak terasa ya waktu kita ngobrol-ngobrol asik dengan teman-teman kita dari Papua berjalan sangat asik sekali. Kita mengetahui bagaimana kesenian-kesenian dari Papua, kemudian kegiatan mereka di sini. Dan sebelumnya nih ya, karena udah hadir mereka di sini, mungkin kita bisa sampaikan juga kira-kira ada nggak sih kendalanya yang dihadapi selama di sini, atau terkait dengan sanggar tarinya mungkin bisa disampaikan, mungkin nanti bisa disampaikan dan didengarkan oleh sobat-sobat NTB ya. Kira-kira hambatan atau kendala itu. Kalau untuk kendalanya untuk sanggar seni tari ini ya ada itu. Yang satu, yang pertama kendala kami itu atribut ya, terkait atribut itu ya. Karena kami di sini kan mahasiswa perantau kan. Jadi kami ya manfaatkan bahan-bahan yang seadanya aja. Yang seadanya saja kami manfaatkan itu ya untuk kami buat seperti mahkota, pakaian. Ada yang kalau rumah-rumah yang asli kan dari alam kan, dari daun-daun kelapa gitu. Dan masih banyak itu di Papua ya. Kalau di sini mungkin susah ya. Jadi berarti di sini ada juga kita gunakan itu tali rafia itu. Tali rafia juga. Jadikan itu sebagai rumbai-rumbai itu. Oh, harusnya apa dia kalau bukan tali rafia? Dari daun. Oke. Berarti ini ya pakaian ya. Apa lagi kira-kira? Terus yang kedua untuk job nari juga. Job nari kurang gitu ya, kurang ya. Mungkin kurang diekspos kali ya. Betul ya. Pertemuan kita kali ini. Betul, biar sobat-sobat NTB tahu bahwa di sini ada kesenian Papua yang bisa kita tampilkan di setiap momen acara. Oke. Terus tempat ya, lokasi itu yang ya. paling penting sih. Betul. Soalnya kalau untuk seni tari ini harus butuh lokasi yang besar. Untuk kita latihan itu harus butuh tempat itu. Itu salah satu kendala dari 2 poin yang tadi disebutkan oleh Oke, berarti antara lain itu kendalanya terkait pakaian, kemudian juga job juga masih ini ya, masih kurang gitu ya. Kemudian juga lokasi. Oke deh, semoga dengan dihadirin di sini
bisa ini ya, ada dapat jawabannya, mungkin banyak hubungi. Kemudian untuk pakaiannya mungkin nanti ada sobat NTB juga yang ingin bergabung, mau tahu biar bisa ini ya, saling share, saling tukar informasi, mungkin dapat di mana biar lebih keren. Walaupun ini keren juga sih, keren juga ya, walaupun seadanya tapi keren ya. Oke deh. Tapi jangan lupa tetap semangat ya, walaupun dengan kendala-kendala yang ada harus tetap semangat untuk tetap mengembangkan sanggar tarinya di sini ya. Mudah-mudahan selalu sukses dan nanti banyak jobnya. Oke deh. Dan juga pastinya sebelum menutup acara podcast kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengajak sobat NTB pastinya ya di masa pandemi ini kita untuk bersama-sama menekan ataupun memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan selalu menerapkan 5M pastinya ya, yaitu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, kemudian sering mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas kita ya. Semoga kita bersama-sama bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke deh, jadi banyak ya berbagai hambatan dalam suatu organisasi itu pasti ada ya, tapi tidak boleh itu mengurangi semangat kita ya dalam mengembangkan keterampilan, kesenian kita ya di sini. Oke, kalau tadi sudah kita dengar hambatan-hambatan ya, ada nggak sih harapan dari teman-teman kita Papua di sini di Mataram, atau harapan untuk sanggar seninya? Boleh disampaikan di sini ya di podcast. Untuk harapan kami dari sanggar seni Sanggar seninya ya. Sanggar Seni Tari Mamri ya. Yang harapan kami yang pertama yaitu kami butuh, karena kami masih perantau, kami butuh juga perhatian dari pihak pemerintah setempat. Oke, betul. Tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan dari kendala-kendala jawaban betul. Itu. Terus yang kedua, kami juga berharap kami sebagai senior lah, maksudnya untuk di dalam sanggar seni, harapan kami untuk sanggar seni tari Mamri ini tetap terus terkenal mungkin nanti untuk nantinya ya. Oke. Jadi butuh perhatian pastinya dari pemerintah ya, karena tidak bisa dong sendiri, apalagi perantau ya. Betul sekali, karena dukungan dari pemerintah juga perlu, baik itu dari segi perhatian, dukungan dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Untuk saya pribadi harapan ke depan, karena kita berdua ini bukan pendiri, lebih ke penerus dari sanggar ini. Ya, harapan kita karena ini sistemnya regenerasi, mungkin setelah ya kita kan terikat di sini karena sistem pendidikan ya, kuliah. Esok lusa kalaupun kita udah balik ke Papua, ya kita harapannya adik-adik yang masih menetap regenerasi, melestarikan budaya ini. Betul. Tidak mengenal kendala atau apapun, karena sistemnya di sini kita dari hati yang paling dalam untuk melestarikan budaya Papua ya, walaupun tahunnya. Oke, dan mudah-mudahan sanggar tari Mamrinya bisa nanti tetap kemudian dikenal, kemudian makin banyak anggotanya, makin banyak jobnya ya. Semoga juga nanti mendapatkan perhatian dari pemerintah juga pastinya. Dan juga jangan lupa untuk sobat-sobat NTB juga pastinya ya, jangan lupa dengan teman-teman kita di sini dari yang belajar di sini, teman-teman kita di Papua. Jadi tetap kita harus bersosialisasi, berkerabat pastinya ya, walaupun dari teman-teman kita Papua, jadi kita orang di sini kemudian membatasi enggak ya. Jadi dan juga seni sanggar tari ini bisa menjadi wadah atau tempat untuk kita bersosialisasi ya. Tadi boleh kan ya orang sini untuk ikut sanggar tari Mamri, bisa kan? Oke. Nah, sobat-sobat NTB itu ya, dia obrolan ringan kita bersama teman-teman kita, Kakak Billy dan juga Kakak Ervin ya, dari Papua yang bersekolah di sini. Dan mungkin demikian juga perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di sini di podcast Homas NTB ya, Kakak Billy dan Kakak Ervin. Semoga sukses selalu. Oke, demikian sobat NTB dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.